warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan terlebih-lebih umur yang panjang. Jadi perkenalkan, nama saya Ahmad Mangga Barhani, NIM 200 General 209. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mengenai analisis dan evaluasi perencanaan daerah. Pengertian analisis dan evaluasi perencanaan daerah. Analisis dan evaluasi perencanaan daerah merupakan proses kritis dalam mengukur efektivitas dan efisiensi dari kebijakan perencanaan yang diterapkan dalam suatu wilayah. Hal ini penting untuk menilai sejauh mana perencanaan tersebut berhasil mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi kelemahan dan kekuatan dalam perencanaan tersebut, serta memberikan dasar untuk melakukan perbaikan atau penyesuaian. Adapun tujuan dari evaluasi itu sendiri, evaluasi perencanaan daerah bertujuan untuk memahami apakah rencana pembangunan telah mencapai hasil yang diharapkan. Tujuan evaluasi dari meliputi peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan ekonomi dan kesejahteraan, perlindungan lingkungan, dan lain sebagainya. Adapun indikator kinerja, untuk melakukan evaluasi perlu ditetapkan indikator kinerja yang dapat digunakan untuk mengukur pencapaian rencana pembangunan. Indikator ini dapat meliputi angka kemiskinan, tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, akses pendidikan dan kesehatan, kualitas lingkungan, dan indikator lain yang relevan dengan konteks daerah tersebut. Pengumpulan dan informasi. Pengumpulan data dan informasi. Analisa perencanaan daerah memerlukan data dan informasi yang akurat. Evaluasi dilakukan untuk menilai kehandalan dan keakuratan data yang digunakan dalam perencanaan. Selain itu, perlu juga memperhatikan apakah data yang digunakan sudah terupdate ataukah sudah usang. Metode analisis. Metode analisis, ada beberapa metode yang dapat digunakan dalam analisis dan evaluasi perencanaan daerah, seperti analisis SWOT, strategi weakness, opportunities, threats, analisis cost benefit, analisis multi kriteria, dan sebagainya. Metode ini membantu dalam mengidentifikasi kelebihan, kekurangan, peluang, dan ancaman yang terkait dengan perencanaan pembangunan daerah. Partisipasi pemangku kepentingan dalam analisis dan evaluasi perencanaan daerah penting melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, LSM, dan kelompok-kelompok terkait lainnya. Partisipasi pemangku kepentingan ini penting untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan semua pihak terdengar dan dipertimbangkan dalam proses evaluasi. Partisipasi masyarakat. Evaluasi juga mencakup penilaian terhadap sejauh mana masyarakat telah terlibat dalam proses perencanaan. Partisipasi masyarakat penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan rencana yang dihasilkan mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan. Perencanaan daerah harus sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa perencanaan tersebut mematuhi peraturan-peraturan yang ada, termasuk peraturan tata ruang, lingkungan hidup, dan peraturan lainnya yang relevan. Adapun rekomendasi dan perbaikan. Hasil dari analisis dan evaluasi perencanaan daerah harus digunakan untuk menyusun rekomendasi dan perbaikan yang dapat memperbaiki rencana pembangunan di masa depan. Rekomendasi ini harus realistis, berdasarkan temuan dan data yang valid, serta harus disertai dengan rencana tindak lanjut yang jelas. Siklus perencanaan. Evaluasi perencanaan daerah sebaiknya menjadi bagian dari siklus perencanaan yang berkelanjutan. Evaluasi harus dilakukan secara berkala untuk memantau perkembangan, mengukur pencapaian, dan melakukan penyesuaian jika diperlukan. Siklus perencanaan yang berkelanjutan memungkinkan adanya perba
Keberlanjutan evaluasi perencanaan daerah juga melibatkan penilaian terhadap keberlanjutan dari kebijakan dan rencana yang telah diimplementasikan. Apakah kebijakan dan rencana tersebut dapat berkelanjutan dalam jangka panjang? Apakah mereka mengambil keseimbangan yang tepat antara pertumbuhan ekonomi, perlindungan lingkungan, dan kesejahteraan sosial? Efektivitas dan implementasi. Evaluasi perencanaan juga melibatkan penilaian terhadap efektivitas dan implementasi rencana dan kebijakan. Apakah langkah-langkah yang diusulkan telah diimplementasikan dengan baik? Apakah sumber daya yang dibutuhkan tersedia dan digunakan secara efisien? Evaluasi ini melibatkan peninjauan terhadap keberhasilan implementasi, tantangan yang dihadapi, dan langkah-langkah perbaikan yang dapat dilakukan. Evaluasi dampak. Evaluasi perencanaan daerah juga mencakup penilaian terhadap dampak dari kebijakan dan rencana yang telah diimplementasikan. Mungkin sampai di sini pemaparan singkat dari saya. Saya Ahmad Manggabarani, mohon undur diri. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.